Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di Elmora Video. Nah teman-teman, kali ini saya mau membuat model kebaya kutu baru ya. Yang pertama kita buat dulu pola tangannya. Jadi kita ukur tangan kerung lengan yang pas ya. Nah ini pola lengannya ya, dari atas ke bawah 12, tarik garis. Untuk lingkar lengannya, lingkar lengan dikurang 2 dibagi 2 ya. Saya lingkar lengannya 42 ya, jadi dikurang 2, jadi 40 dibagi 2. Nah, untuk membuat kerung lengkungannya ini bisa dibagi 3. Kita buat kalau untuk kebaya. Kalau biasanya kalau untuk baju biasa ya bagi 2. Nah, bagi 2 juga bisa sebenarnya, tapi ini untuk kebaya khusus ya, boleh dibagi 3. Nah, dari sini tengah-tengahnya ke sini 1. Tandain titik. Dah, dari sini yang tadi dibagi 3 ini 2. Tandain titik. Nah, kita tinggal hubungkan pola depan ya, yang ini pola depan. Nah, untuk pola belakangnya nggak perlu teman-teman masuk ke dalam sini. Cukup lurus saja, sedikit aja. Dari ujung ini ke sini, dari sini, dari yang ini tadi 12, dari sini ke sini 5. Baru ini ke sini tarik garis, kerung lengan atas. Bukan kerung tapi lingkar lengan atas ya. Tandain titik sini. Nah, kemudian dari atas sini sampai ke sini 32 sampai batas siku ya. Kita ukur dari atas ke sini. Atau dari lengan kita atas, dari batas bahu itu sampai siku 32. Nah, baru ke sini lebar dari siku dibagi 2 ya. Nah, dari sini ke sini panjang lengan saya, lengan kebaya saya buat 55. Tergantung selera ya teman-teman. Nah, ini ke sini lebar daripada kerung lengan ini. Ya. Jadi tergantung selera, jangan terlalu gede ya, tapi pas tapi bisa keluar ya teman-teman. Kalau saya itu 19, jadi saya buat 9,5. Nah, ini kita tinggal tarik garis ya teman-teman. Nah, sekarang kita ukur lingkar lengannya ya teman-teman, sudah pas tidak 42. Jadi kuncinya di sini ya teman-teman, di kerung lengan ya yang pas ya. Ini 21. Ini 20,5 ya, kurang 1. Nanti kalau udah digunting di kain udah hampir sama itu ya teman-teman. Tidak apa-apa kurang, lebih bagus kurang setengah ataupun 1. Nanti waktu kita motong di kain kan brokat itu kan melar ya. Jadi mungkin bisa lebih. Jadi kita gunting. Kita gunting dulu yang ini ya teman-teman, yang belakang dulu. Baru kita gunting yang bagian depan ya. Ini depan, ini belakang. Jadi ini teman-teman polanya. Selesai pola lengan, baru kita buat pola badan. Nah teman-teman, ini pola bagian depan ya. Pola bagian depan tulis D ya. Jadi yang pertama ini semua yang tanda merah ya. Merah-merah semua itu sudah pola dasar kebaya ya. Sampai pinggul. Ya teman-teman, sudah pada tahu lah ya. Tapi saya ulangi ya. Jadi dari titik ini ke sini 7. Ke samping 7. Jadi buat kerung lehernya. Nah, dari titik ini ke sini lebar dari bahu 12 ya. Jadi kalau kebaya 11,5, saya buat 11,5 ya di sini. Nah, dari atas ke sini turun 3,5 ya teman-teman. Nah, baru tarik garis. Dan untuk pola depan itu ditambah 1 ya, lingkar pinggang, badan, dan pinggul. Nah, sekarang kita pecah polanya untuk membuat pola kutu baru.
Yang pertama kupnat ya. Membuat kupnat 1/10 kali lingkar pinggang. Panjangnya 12 ke atas, 12 ke bawah ya. Nah, dari lebar dada 5 ke bawah buat titik teman-teman. Ke sini 6. Tarik garis ya, garis putus-putus aja ya. Nah, ke bawah 2. Tandain titik. Nah, baru kita buat garis lengkungnya. Nah, dari sini ke bawah sesuai dengan panjang bustier kita ya. Kalau saya bustiernya kan 30 atau 31. Jadi dari sini ke sini kita buat 32. Tandain titik. Saya buat 32 ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai bustier nggak kelihatan. Nah, ini tarik garis 4 cm. Atau garis putus-putus dulu ya. Nah, kemudian teman-teman sampai titik ini, dari 6 ini sampai ke atas ini, kita tarik garis. Jadi dari ini ya teman-teman, apa namanya ini, kerung leher ini, ujung ini. Kena yang 6 ini. Yang penting ini kena, baru ke sini. Tinggal lurus. Ini nanti mau berapa? Yang penting lurus teman-teman, enak gitu. Jadi tinggal tarik garis lurus. Ini untuk kelepaknya ya. Jadi ini teman-teman kelepaknya ya. Tadi ini 6 udah hafal ya. Jadi ini kalau kita ukur jadi 4 ya teman-teman. Jadi di bawah 4 lebih kecil. Nah, jadi yang untuk bednya ini bed. Dari sini yang melengkung ini sampai ke sini. Ini kurang rapi ya, dirapiin bisa. Ini bed ya teman-teman, sampai batas ini. Jadi bustiernya nggak kelihatan. Nah, tadi dari ujung sini sampai ke sini udah tinggal garis lurus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bawah. Sebelum ditarik ke bawah, panjang kebaya kita berapa? Kalau saya panjang kebayanya, karena miring, saya buat miring ya teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu, saya ukur dari pinggul ya. Dari pinggul ini ke sini 16. Atau dari pinggang. Bebas ya teman-teman. Jadi saya buat serong ya teman-teman. Ini bebas ya, mau berapa ya. Sesuai seleranya panjang kebayanya. Nah, yang ini teman-teman, ini kan pinggul. Lebar pinggul, dari pinggul ke sini 2. Jadi tarik garis. Nah, kalau aslinya kan ini. Jadi saya tujuannya ini dibuat 2, kan kebaya itu nggak ada yang langsung terus ke ini kayak tambah kecil. Jadi saya senangnya agak lebar sedikit. Nah, paham ya teman-teman, dari pinggang ke sini. Ini panjang kebaya, saya buat serong. Serongnya bebas ya, ada yang buat sedikit, ada yang buat lebih panjang, sesuai selera. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kutu barunya ya, kelepaknya sampai ke bawah. Luruskan aja. Ini tadi 4 ya, maka ini 4 juga. Jadi ini kelepaknya ya teman-teman, sampai ke sini, ke ujung ini. Tarik garis lurus lagi. Nah, saya model kutu barunya itu kelepaknya itu kan berdiri. Jadi berdiri, jadi ini
dari sini ke sini saya ambil 7 sesuai dengan lebar kerung belakang, badan belakang. Jadi ini 6. Tandain 6. Baru kita tarik garis. Jadi kita tarik garis aja ke sini. Enaknya aja teman-teman. Nah ini. Jadi ini kelepaknya sampai ke bawah. Paham ya teman-teman? Kalau untuk backnya dari sini ke sini nanti kita jiplak ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya jiplak ya backnya ya. Nah ini teman-teman sudah digunting ya dan dijiplak ini. Jadi kita sekarang tinggal menggunting ini. Jadi kelepaknya kita gunting dari sini, dari ujung ini sampai ke atas. Jadi saya perjelas ya teman-teman. Jadi ini kerung leher belakang, setengah kerung leher belakang. Nah ini leher belakangnya kan. Nih. Tapi yang saya ambil yang atas karena kelepaknya berdiri. Jadi jangan yang masuk 2 ya, yang di atas ini supaya dia berdiri. Jadi ini dia. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini kita pisahkan dulu ya. Sekarang kita pecah pola badannya. Ini kita gunting dulu ya. Nah teman-teman juga supaya lebih mudah ya. Karena ini udah pola sebenarnya ya. Bukan skala 1:4 ya. Ini udah ukuran sebenarnya. Jadi ini saya gunting dulu ya panjangnya ini. Bahu dibagi 2, baru kasih titik, terus tarik garis lurus 3 cm dari kupnat atas. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian dari tengah ini ke sini 1,5, ke sini 1,5. Jadi jumlahnya 3. Baru hubungkan lagi ke titik ini. Sekarang kita buat kupnat samping 2 cm dari kupnat badan jaraknya ya. Buat aja garis lurus ya teman. 1 cm ke atas, 1 cm ke bawah. Nah kemudian kalau ini sudah 2 kupnatnya, otomatis ini harus naik 2 ya teman-teman. Naikkan 2. Kasih titik. Nah sekarang ini kita gunting tengahnya. Kupnat kita buang ya. Baru ini kita satukan teman-teman. So, supaya enak ini digunting dulu ya. Supaya lebih gampang. Nah ini kita samakan ya teman-teman. Ini harus dikasih tambal dulu ya teman-teman. Jadi harus kita samakan lagi 11,5. Nah ini harus kita buat lagi lengkungannya ya.
Kita tes lagi ya teman-teman. Nah, ini 23 teman-teman. Nanti kita ukur lagi. Ini masih 23 ya. Ini supaya lebih bagus, ini kita gunting. Kerung lengannya nanti digunting ya. Nah, sekarang kita buat dulu pola belakang. Yang ini pola belakangnya, lingkar badan, lingkar pinggang, tetap sama caranya, hanya dikurang 1. Nah, sekarang kita samakan dengan pola depan. Oh iya, ada kelupaan ini teman, dari pinggul 2. Naiknya 2, karena tadi sama dengan ini, supaya dari agak lebar begini ya teman-teman. Nah, sekarang samakan dari pinggang. Nah, untuk mempercantik ya teman-teman, ini saya buat tanda merah ya supaya lebih hafal. Karena ini kan tambah 3. Karena tadi saya bilang perut saya itu gendut ya, jadi nggak berpinggang. Tapi saya buat cantik lah gitu. Jadi yang merah ya teman-teman. Kalau yang ini, yang belakang, lurus aja. Jadi kita buat garis lurus. Jadi ini panjang pola belakang ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat ini kan dari sini tadi sesuai dengan pola depan 20. Nah, karena pola belakang itu pola depan itu 20 tambah 2, jadi ini 22. Nah, jadi di sini nggak perlu ada tambahan di pola belakang 20. Paham ya? Nah, yang untuk lehernya jangan diambil yang turun 2. Karena kelepaknya itu berdiri ya, berdiri, jadi ambil yang atas ini, nggak perlu yang lurus ini. Jadi nggak perlu ada perubahan. Jadi jangan ambil yang ini, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Nah, sekarang kita ukur kerung lengannya. Tadi pola depan 23. Nah, ini 22 teman-teman. Jadi udah lebih. Nah, di sini kita naikkan 1 cm ya. Nah, kita ukur lagi teman-teman. Otomatis yang depan harus diperbaharui lagi. Kalau lebih sedikit aja teman-teman pengaruh ya. Nah, ini 21 ya. Kita coba yang di sana kita perbaharui, ini 21. Nanti kita gunting ya, kita rubah lagi ini. Karena tadi naik 1 ya, berarti otomatis ini kita naikin lagi 1 lagi. Masih 22, berarti lebih 1. Lebih 1. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kita turunkan teman-teman. Kita turunkan 1 cm. Nah, ini 21 ya teman-teman. Jadi pas. Ya. Jadi sekarang kita udah bisa gunting. Jadi sekarang yang ini ya. Yang merah. Oke teman-teman, inilah polanya. Pola depan, ini pola belakang kita gunting. Nah teman-teman, khusus kupnat pola depan ini ya, ada supaya di bawah bra itu ya, supaya
ketat gitu ataupun mengepas banget gitu, khususnya yang langsing ya. Kalau yang gemuk seperti saya itu mah kupnatnya begini aja. Jadi boleh di apa? Bagi yang langsing ya, ini dibentuk lagi agak bulat gitu. Jangan lupa ya teman-teman, bantu like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Jadi dia agak bulat ya. Jadi nanti di bawah bra kita itu ya agak ngepas gitu. Pas, jadi bagus. Tapi kalau saya sih karena gemuk perutnya ya, jadi saya pakai yang ini aja, yang biasa. Nah, khusus yang pola depan. Nah, ini teman-teman udah selesai ya, pola depan, pola belakang. Ini kelepaknya ya namanya ya. Nih. Dan ini backnya ya. Nah, ini pola lengannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Nantikan video saya berikutnya cara memotong kainnya ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas boleh di komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.